Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Pak Sudiono, melanjutkan mengenai mata kuliah pengantar sosiologi yang kali ini berbicara tentang stratifikasi yang sifat stratifikasi. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Yaitu sudah hafal yang IPS sama. Tetapi kemudian kita akan mencari contoh di masyarakat. Yang tertutup itu seperti apa? Tertutup itu tidak mungkin pindahnya seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik secara vertikal ya, apalagi horizontal. Dan demikian satunya jalan untuk menjadi anggota atau lapisan yang lain melalui kelahiran. Ya, misalnya keraton KRT itu kan bisa juga melalui Kanjeng Pangeran. Nah itu melalui kelahiran. Ya kalau di Keraton Jogja kelahiran maka orang itu mempunyai predikat KRT, Kanjeng Raden Tumenggung dan seterusnya. Itu tertutup. Kita nggak mungkin bisa kecuali melalui kelahiran. Termasuk marga Siregar misalnya, itu kan juga tertutup. Kecuali melalui kelahiran, Siregar, Harahap misalnya. Sedangkan yang sifat terbuka adalah setiap anggota masyarakat punya kesempatan, kemampuan masing-masing untuk bersaing guna menduduki jabatan atau lapisan atas, atau mereka yang kalah dalam kompetisi bisa juga menempati lapisan bawah. Misalnya pilkada menang maka menjadi bupati atau gubernur atau wali kota dan seterusnya. Itu karena bersaing, itu terbuka untuk mendapatkan posisi itu kepala bagian. Nah, itu bisa juga itu jadi mahasiswa aja juga terbuka kok, ada yang tidak diterima. Dosen juga ada juga yang tidak diterima, memang tidak mau juga banyak ya. Tapi yang daftar tidak terima juga ada, yang diterima juga ada. Nah, itu ada terbuka namanya. Dari kedua sistem stratifikasi tersebut kelihatannya dengan sistem sosial yang bersifat terbuka merangsang setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya, cocok untuk pembangunan suatu masyarakat dibandingkan dengan sistem tertutup. Ya, karena tertutup itu sedikit sekali, sedangkan yang terbuka pun sedikit tapi bisa jika mampu. Ada beberapa cara penggolongan setiap individu dalam lapisan mana ia termasuk. Penggolongan ini bersifat subjektif dan objektif. Yang bersifat subjektif adalah dengan menanyakan kepada orang pada golongan mana orang itu termasuk, itu subjektif. Itu indikasinya sungguhnya dapat ditemui sehari-hari di sekitar kita, misalnya tipe rumah yang ditempati dalam kawasan real estate atau lingkungan tempat tinggal, karena juga menentukan status sosial seorang tinggal di Lembah Code misalnya. Ya, nah, subjektif. Jadi dianggap miskin, belum tentu. Sudah tentu berbeda dengan orang yang tinggal di kawasan Pasar Kembang misalnya, atau Kauman misalnya. Ya, itu subjektif. Apa ketawa-ketawa Pasar Kembang belum tentu menjadi kembang, tetapi memang pengusaha beli uang luar negeri, menukar uang, apa namanya? Nah itu bisa juga. Itu kalau di Jogja. Dari tempat masing-masing juga ada yang subjektif gitu. Jangan menginap di hotel itu, misalnya dekat stasiun, misalnya. Nah itu kan belum tentu, itu subjektif saja. Di sini sebenarnya hal di atas lahir dari perasaan subjektif seorang atau kelompok saja. Sedangkan bersifat objektif menyangkut sesuatu yang sudah terlepas dari individu dan kelompok sosial, misalnya
ada kurang pintar, setengah pintar, sangat pintar, atau orang yang punya pendapatan tinggi, sedang, golongan misalnya. Nah, semester 2, 3, 4, nah, dan kartu mahasiswanya. Itu objektif. Golongan 3, 2, 4, nah, itu juga objektif. Ini lulusan S1, S2, S3, nah, itu SMP, SMA, SD, nah, jelas banget itu objektif. Misalnya ada sebagian orang senang terhadap pekerjaan sebagai pegawai negeri misalnya, kalaupun ia mengantar surat, tapi pilihan ini menjadi indikasi untuk mendapatkan prestise setiap prestise tinggi, karena di lingkungan masyarakat disebut pegawai Dignas, pegawai kecamatan misalnya, tapi mengantar surat, tapi PNS. Nah, yang menjadi status itu pegawai negerinya. Nah, itu maka dia mendapat strata untuk itu, tapi standarnya itu tadi, abdi negara. Tetapi kalau dibandingkan gajinya barangkali lebih kecil, ya, dari seorang yang pekerjaannya sebagai sopir bus atau seorang penjual bakso, lebih banyak pendapatannya daripada pegawai negeri yang mengantar surat tadi. Tapi mereka dianggapnya bergengsi, tapi ya tergantung pendapatannya, apa statusnya. Unsur-unsur stratifikasi sosial, ada 2 unsur pokok, yaitu kedudukan dan peranan. Status dan peranan mempunyai hubungan yang timbal balik sebetulnya, merupakan unsur penentu bagi penempatan seorang dalam strata tersebut. Kedudukan dapat memberikan pengaruh kehormatan, kewibawaan pada seorang, misalnya karena menjadi Pak Lurah maka pengaruh kehormatan. Sedangkan peranan merupakan sikap tindakan seorang yang menyandang status, yang menyandang kehormatan tadi dalam kehidupan. Jadi punya peranan yang lebih tinggi. Ya. Status sungguhnya adalah kedudukan seorang dalam kelompok, dalam hubungan dengan anggota lain, atau kedudukan satu kelompok berbanding dengan kelompok lain. Nah, kelompok gowes sepeda misalnya, menjadi pimpinan kelompok. Status. Kedudukan artinya adalah tempat seorang secara umum dalam masyarakatnya sebenarnya orang lain dalam kaitannya lingkungannya, pergaulannya, prestisenya, menjadi tokoh masyarakat. Kedudukan, hak-hak serta kewajibannya memang berbeda. Tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan seorang dapat dalam kelompok berbeda, akan tetapi kedudukan tersebut mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok sosial. Bisa kan? Jadi kedudukan sesungguhnya mempunyai arti yang abstrak. Cara yang demikian ini seorang dikatakan mempunyai sejumlah kedudukan, oleh karena biasanya ia ikut dalam aneka pola kehidupan, maka mendapat kedudukan yang banyak. Pengertian ini mengacu pada tempatnya, hubungan dan konteks masyarakat secara menyeluruh. Misalnya, kedudukan Nyonya X sebagai warga masyarakat merupakan kombinasi di sejumlah kedudukan sebagai kepala sekolah menengah kejuruan, sebagai ibu guru, istri dari Tuan X, ketua PKK, sebagai seorang ibu, ibunya dari anak-anak, dan sebagainya. Ketua pengusaha, ikatan pengusaha, ketua senam, banyak lagi. Itu misalnya kedudukan mengacu pada tempatnya. Bila mana kedudukan itu dipisahkan dari individu yang memilikinya, maka kan itu kedudukan itu abstrak tadi. Maka kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban. Siapa yang punya hak dan kewajiban itu terlepas dari orangnya. Karena hak kewajiban ini hanya bisa terlaksana melalui perantara individu. Maka dengan demikian
sulit untuk memisahkan. Hubungan ini bisa diumpamakan sebagai pilot yang mengemudikan pesawatnya, yang di satu pihak tempat duduk sang pilot tadi kan bisa ganti, ya dengan perangkat yang canggih penerbangan itu bisa ganti pilot yang lain, ya karena banyak pilot. Atau berduduk sang pilot tadi, sejumlah alat yang canggih tadi dapat digantikan oleh orang yang lain. Ya, demikian untuk kali ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.